Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Baik. Di depan kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan ya. Apa itu? Tujuan pembelajaran ini kita diajak untuk memahami makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ya, pandangan hidup dan ideologi negara serta mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masyarakat global. Apa itu global? Mendunia. Ya, global itu mendunia ya. Mendunia. Jadi sekali lagi memahami makna-makna yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, dalam sila Pancasila yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Itu tujuan pembelajaran kali ini yang harus kita tuntaskan hari ini dalam pertemuan ini ya. Yang pertama adalah apa itu Pancasila? Coba siapa yang tahu tentang Pancasila? Saya, Pak. Silakan kali. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya. Ada lagi yang bisa? Andre? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Iya, terima kasih ya. Jadi sekali lagi, apa itu Pancasila? Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Setiap negara pasti punya dasar. Nah, Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara yang kedua yaitu Pancasila terdiri dari 5 sila. Apa itu 5 sila? Ada yang tahu 5 sila? Ada. Ya, silakan. Itu ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang tidak beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, terima kasih. Baik ya. Jadi 5 Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dipahami itu Pancasila ya? Kita lanjut. Oke. Pancasila memiliki lambang ternyata. Ya, lambangnya adalah Garuda Pancasila dengan perisai di dadanya. Dalam perisai itu ada 5 lambang-lambang Pancasila. Ya, ada yang tahu lambangnya? Ya, Doni. Pohon beringin. Pohon beringin. Bintang. Rantai. Rantai. Kepala banteng. Kepala banteng. Tadi dan Padi dan kapas. Itu lambang-lambang sila Pancasila ya. Dalam sila lambang-lambang itu ternyata di dalamnya itu berisi tentang nilai-nilai atau pandangan hidup kita dalam keseharian. Apa itu? Kita lanjut. Sila pertama adalah gambar bintang. Ada yang tahu apa itu bunyinya gambar bintang? Silakan Andre. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada tahu yang isinya itu apa? Silakan, Habib. Mengajarkan kita untuk percaya dan taat pada Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi, sila pertama yaitu isinya tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalamnya mengandung makna dan nilai mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Apa itu contohnya? Kita lihat ke depan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa sebelum makan. Kalian berdoa sebelum makan? Ya. Silakan. Doanya bagaimana, Andre? Di sana? Dibantu? Ada yang bisa bantu? Doni? Allahumma berikan Alhamdulillah. Itu merupakan penerapan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita berdoa untuk siapa itu? Kepada Tuhan. Ya, percaya kan pada Tuhan? Terima kasih. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda agama. Contoh, kalau nanti ketemu di luar berbeda-beda agama ya. Agama ada berapa? Coba. Nah, sebutkan. Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen. Oh, lucu. Terima kasih. Jadi
itu agama yang boleh hidup di Indonesia, ada 6 dipercaya oleh Indonesia ya. Itu berbeda-beda agama. Kita wajib menghormati. Selanjutnya, sila pertama. Sila yang kedua. Natal. Apa sih bunyi dari sila kedua ini? Ada yang bisa? Andre. Isinya apa, Dre? Isinya, Dre? Ya, terima kasih ya. Jadi sekali lagi, apa itu isi sila kedua? Yang pertama, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hakikatnya atau makna yang ada dalam sila itu? Yaitu mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Kemudian, apa sih penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita lihat, apa sih penerapannya? Apa? Iya, satu. Apa? Yang kedua, bersikap adil dalam bermain. Dalam bermain kita harus sportif ya, tidak boleh curang ya. Kalau memang kalah ya kalah, kalau memang menang ya menang, tidak boleh curang. Kemudian kalau curang biasanya itu TikTok dan segala macamnya, itu harus menjaga. Jadi sekali lagi, sila kedua mengandung makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian penerapannya yaitu pertama membantu teman kesusahan. Contoh, ada banjir atau teman kita itu ada kesusahan, misalkan tidak punya saku atau uang jajan, kita boleh bantu ya. Nah, itu sila kedua. Ada pertanyaan dari sila kedua dulu? Tidak ada? Terima kasih. Kita lanjutkan sila ketiga. Apa itu sila ketiga? Kita lihat. Pohon beringin. Coba bisa menyebutkan apa bunyi dari sila pohon beringin ini? Namanya Doni? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa isinya, Doni? Makna yang terkandung di dalam Persatuan Indonesia itu? Menjagarkan kita untuk mencintai tanah, air, dan bersatu dalam keberagaman. Ya, jadi sekali lagi, sila ketiga ini isinya adalah Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Nah, apa itu maknanya yang terkandung dalam sila ketiga? Mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Cinta tanah air ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh menguras kekayaan sampai habis. Contoh itu mencintai. Atau kita harus memperbaharui, melakukan reboisasi, melakukan penanaman kembali biar tumbuh subur. Karena ini aset negara. Kemudian dan bersatu dalam keberagaman. Ya, itu ada dalam ideologi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Kita berbeda agama tapi tetap satu. Kita berbeda suku, bangsa, suku Madura, suku Batak, Sunda, Dayak dan segala macam. Kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam sila ketiga ini? Siapa bisa membaca? Membacanya di depan? Silakan. Mari. Ya, terima kasih. Itu contoh kecil dalam lingkungan kelas ini. Ya, contoh penerapan sila ketiga ini yaitu menghargai perbedaan. Misalkan dalam diskusi kita berbeda pendapat, hargai. Tidak boleh kamu salah, tidak boleh ya. Tetapi kita hargai. Oh, itu pemikiran mereka. Yang kedua, bergotong royong membersihkan kelas. Ya, di kelas ini sudah diberikan jatuh tiket. Apakah tadi sudah diterapkan menyapu? Sudah? Siapa hari ini? Saya. Hari Rabu, yaitu Uus dan Doni. Apakah Doni sudah menyapu tadi pagi? Ya. Terima kasih sudah. Itu namanya menghargai dan bergotong royong membersihkan kelas. Terima kasih ya. Apa? Kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi ini sudah ke sila ketiga, kemudian kita lanjutkan ke sila yang keempat. Kita lanjut. Lihat di depan, gambarnya apa itu? Kepala banteng. Apa isinya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan, Ibu apa? Holid. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keputusan. Apa hikmah-hikmah yang ada di dalamnya? Mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi, sila keempat itu isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Makna yang terkandung dalam sila itu mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh kecil di kelas kemarin pembentukan ketua kelas, kita musyawarahkan siapa yang enak jadi ketua kelas. Ditunjuk oleh ya sudah kan? Melalui musyawarah kan keputusannya tadi ya. Ini merupakan contoh dari penerapan sila keempat ya. Jadi setiap mengambil keputusan kita harus bermusyawarah dulu. Lingkungan tadi keluarga, di sekolah, di tingkat RT, kabupaten dan semuanya. Memilih bupati harus pemilu dulu. Ya, itu siapa lagi ditentukan dari dua calon ini? Ditentukan satu musyawarah. Karena lebih ini lebih baik dan segala macamnya. Itu contoh mengambil keputusan dengan musyawarah. Ya paham ya? Terus apa sih penerapannya dalam keseharian kita? Kita lihat. Contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, berdiskusi untuk membuat keputusan. Jadi sudah kan membentukkan ketua kelas, dimusyawarahkan dulu. Nah, keputusan nanti diambil bersama. Yang kedua, menerima pendapat teman dengan baik, ya. Hargai teman berpendapat, ya. Nanti akan dari beberapa pendapat yang ambil yang terbaik. Itu penerapannya. Ada dari sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Kita lanjut ke sila kelima. Ya. Sila kelima, lambangnya apa? Wiwi? Padi dan ya, terima kasih. Itu isinya. Jadi lambangnya padi dan kapas sila kelima. Isinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu sesama. Bagaimana penerapannya? Kita lihat di depan. Apa sih penerapan dari sila kelima ini? Ya, di sana ada karikaturnya. Bermain apa itu? Badminton. Contoh penerapan sila kelima. Yang pertama, apa? Tidak membeda-bedakan teman. Ya, meskipun ada yang kaya, miskin, kemudian yang kulit putih, kulit hitam, ada yang agama lain. Itu tidak boleh membeda-bedakan. Teman ya harus teman. Jadi pertama adalah tidak membeda-bedakan teman. Harus di bersama kita. Kemudian yang kedua, membagi waktu secara bermain secara adil. Kita harus sportif dalam bermain. Itu merupakan sila yang kelima, ya. Kemudian kalau sudah kita belajar dari sila-sila itu, apa dalam benak kita? Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih manfaat kita belajar Pancasila? Ada yang bisa? Apa manfaat kita belajar Pancasila? Odi, bisa? Silakan, coba. Mengajarkan kita nilai-nilai luhur, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita lihat di depan ya. Jadi manfaat belajar Pancasila yang pertama adalah mengajarkan kita tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu. Dalam sila-sila tadi ya, ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan dan beradab, ketiga persatuan bangsa, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu mengajarkan kita nilai-nilai itu. Kemudian selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Ingat, negara Indonesia terbentuk dari beberapa pulau. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu beberapa pulau terbentuk. Dari beberapa pulau itu akan muncul bahasa berbeda. Iya, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, bahasa macam-macam. Kemudian suku, bangsa, ras, dan agama itu berbeda-beda. Akan tapi kita tetap satu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Akan tetap Berbeda-beda, akan tetap satu. Terima kasih. Ya, yuk sesi kedua. Setelah kita belajar tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sekarang kita masuk kepada latihan soal bernegara. Sebelum masuk ke ini, ada pertanyaan dulu? Andre, tidak ada. Oni? Tidak ada. Kita lanjutkan. Silakan. Apa sih yang pertama? Apa sila pertama dari Pancasila? Siapa yang bisa menjawab ini? Ya, Andre, silakan. ketuhanan yang Maha Esa. Apakah benar pertanyaan Andre? Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Andre sudah menjawab dengan benar. Jadi sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha
Esa. Kita lihat yang kedua. Siapa bisa menjawab pertanyaan kedua ini? Apa sila ketiga dari Pancasila? Angkat tangan. Ya, silakan. Persatuan Indonesia. Apakah jawaban dari Olive ini benar? Kita lihat jawaban Olive. Sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ya, benar ya. Jadi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, yang manakah contoh penerapan sila keempat? Olive? Menerima pendapat teman dengan baik. Poin C ya. Ya, kita lihat. Manakah contoh penerapan sila keempat? Olive menjawab C, yaitu menerima pendapat teman dengan baik. Kita lihat, apakah jawaban Olive benar? Kita lihat. Ya, terima kasih. Ternyata penerapan sila keempat jawabannya adalah C, yaitu menerima pendapat dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Dan jangan lupa PR di rumah ya. Kalian dari makna atau apa yang terkandung di dalam Pancasila itu kalian minimal mencari 5 penerapan dari sila masing-masing. Bicarakan contoh 1, ketuhanan yang Esa. Itu kalian cari penerapan kehidupan sehari-hari itu tadi apa? Ya, sudah dijelaskan tadi. Misalkan berdoa sebelum makan itu merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila tentang ketuhanan yang Esa. Itu ya di rumah ya, mencari 5 poin dari penerapan sila per sila. 5 sila itu ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.